sekalian di sini. Nah, Miss akan memberikan materi mengenai ancaman terhadap IPOLEK, Sosbud dan Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini yang akan diajarkan di kelas 11. Ya, Miss akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Nah, ideologi kita seringkali ingin digantikan dengan ideologi lain. Itu contohnya seperti G30 SPKI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, sehingga membuat para perwira angkatan darat mati terbunuh di dalam lubang buaya seperti ini, nak ya. Nah, kemudian yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah penyebaran berita hoaks seperti ini. Penyebaran berita hoaks seperti ini. Penyebaran berita hoaks yang tidak tahu kebenarannya itu membuat orang lain menjadi gusar akibat yang timbul gara-gara penyebaran berita bohong dan menimbulkan ujaran kebencian kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian selain penyebaran berita hoaks dan penyebaran ujaran kebencian, ada lagi yang namanya contohnya seperti Republik Maluku Selatan yang ingin memecahkan diri dari NKRI dan gerakan Andi Aziz yang ingin membuat keutuhan NKRI terpecah belah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini terbagi menjadi dua ya, nak ya, yaitu ancaman di bidang internal dan eksternal. Ancaman di bidang internal itu ada inflasi, kemudian ada pengangguran, dan infrastruktur. Nah, ancaman di bidang inflasi itu kenaikan harga-harga barang pada umumnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini membuat ancaman di bidang ekonomi itu sendiri. Kemudian pengangguran itu diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian daya produktivitas kita yang kurang, sehingga menjadikan Indonesia itu banyak sekali yang kurang mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Ya, yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur itu adalah pembangunan yang bagaimana? Pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah yang terpencil seperti itu. Kalau di kota-kota besar kan pembangunannya seperti kita lihat ada gedung-gedung besar, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah-daerah itu kurangnya infrastruktur yang tidak merata seperti itu. Kita masuk ke dalam eksternal ya. Eksternal yang pertama itu ketergantungan terhadap asing. Kemudian daya saing, kemudian kinerja ekonomi yang kurang baik. Nah, kalau ketergantungan terhadap barang asing, itu contohnya seperti orang-orang Indonesia suka membeli produk-produk yang dari luar, bukan produk-produk dalam negeri. Ya, kita lihat saja kalau gaya hidup orang Indonesia seperti ke barat-baratan atau ke K-pop-K-popan seperti itu. Lihat saja dari barang-barang branded, tas, sepatu, kemudian jam tangan dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah daya saing. Produk-produk Indonesia itu kurang berkenan di pasaran. Kenapa? Karena mungkin kualitasnya yang kurang bersaing dengan kualitas luar yang mungkin lebih baik dari Indonesia, sehingga daya saing kita kurang karena kita tidak mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu kinerja ekonomi yang kurang baik. Nah, kalau kinerja ekonomi yang kurang baik ini adalah sumber daya manusianya yang kurang, bukan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kita memang sudah memadai, tetapi sumber daya manusianya kurang dieksplor, seperti itu, nak ya. Kemudian kita masuk lagi ancaman di bidang budaya.
Nah, kalau ancaman di bidang budaya itu adanya arus globalisasi. Kenapa arus globalisasi? Tadi yang Miss katakan bahwa orang Indonesia suka sekali meniru gaya barat maupun gaya-gaya yang lagi tren seperti K-pop. Tadi yang Miss katakan. Jadi globalisasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap kebudayaan Indonesia, sehingga menggeruslah atau bergeserlah kebudayaan Indonesia yang tradisional dengan kebudayaan modern dan mencintai individualisme seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu ada yang pertama aksi teror, kemudian ada sabotase, yang ketiga ada spionase, dan keempat konflik komunal. Nah, kalau aksi teror adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh terorisme untuk mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dan memberi efek ketakutan bagi bangsa itu sendiri, ya seperti itu. Ya, kalau sabotase itu kegiatan yang menghancurkan dan merusak peralatan persenjataan dan bangunan musuh, ya. Kemudian yang ketiga spionase itu adalah tindakan memata-matai dan mencari tahu informasi mengenai organisasi atau lembaga rahasia. Kemudian yang keempat konflik komunal. Konflik komunal itu dilakukan di dalam negeri oleh kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, yang keenam ada ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial ini merupakan perwujudan dari SARA. SARA itu apa? Suku, agama, ras, antar golongan. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah masyarakat yang entrosentrisme, yang mementingkan kebudayaannya sendiri dibandingkan kebudayaan yang lain, yang menghargai atau mencintai kebudayaan sendiri dibandingkan kebudayaan orang lain, sehingga timbullah rasa intoleran terhadap kebudayaan lain dan tidak menghargai kebudayaan lain, dan mengakibatkan konflik-konflik yang terjadi seperti SARA tadi, suku, agama, ras, antar golongan, seperti itu. Sekian video dari Miss, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah-salah kata dari Miss mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.